Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Boruto berhasil mengusir para Otsutsuki kasta tertinggi dari dimensinya. Untuk melakukan itu, ia harus memakai kekuatan besar yang memungkinkan dirinya mengendalikan semua elemen yang ada di dalam dimensi tersebut. Setelah keadaan mereda, Boruto memperhatikan wajah Orochimaru yang tampak kecewa karena ia kehilangan pecahan tubuh Otsutsuki yang sebelumnya ingin ia teliti. Menyadari hal itu, Boruto mengeluarkan pecahan tanduk Otsutsuki dari matanya dan melemparkannya ke arah Orochimaru. Tindakan itu membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Boruto berkata dengan tenang, "Aku mengambil pecahan ini saat dia terdesak oleh seranganku. Ambillah, aku rasa kau membutuhkannya. Kau bebas menggunakannya sesuai rencanamu." Tobirama langsung marah setelah mendengar perkataan itu. Ia menegur Boruto dengan nada keras dan berkata, "Boruto, apa yang sedang kau lakukan? Kau tidak harus memenuhi permintaan Orochimaru. Kau tahu betul dia selalu memiliki rencana yang tidak bisa ditebak setelah perang selesai. Kau seperti sedang membuat masalah baru yang bisa meledak kapan saja." Mendengar teguran itu, Orochimaru menanggapi dengan suara lembut, "Terima kasih, Boruto. Aku sendiri tidak menyangka kau akan memberikannya padaku. Dan mengenai Nidokage, kau tidak perlu khawatir. Pecahan ini juga bisa berguna dalam perang kita. Aku sebenarnya ingin menjelaskan alasan kenapa aku membutuhkannya. Aku pikir aku bisa melakukan pendekatan yang mirip dengan Amado saat ia mengambil sel Shibai. Dengan pecahan tubuh ini, mungkin aku bisa menciptakan sesuatu yang serupa." Tobirama hanya mendecak kesal lalu berkata, "Terserah kalian. Lakukan apapun yang kalian inginkan. Dan Boruto, aku harap kau tidak menyesal nanti." Setelah mengatakan itu, Tobirama pergi meninggalkan mereka dan Jiraiya menyusul dari belakang. Pada saat itu, Obito mendekati Itachi dan berkata, "Itachi, apakah kau masih memiliki cukup cakra? Aku ingin mengajakmu kembali ke bumi. Ada sesuatu yang perlu aku pastikan di sana." Itachi menjawab, "Obito, kau tidak mendengar apa yang Boruto katakan sebelumnya? Kita tidak bisa kembali karena udara di bumi sudah tercemar racun dari Shinju." Obito menatapnya dan berkata, "Aku tahu, tapi kita tidak akan tinggal lama. Aku hanya ingin memeriksa keadaan. Boruto, apa kau mengizinkan kami pergi sebentar?" Boruto mengangguk lalu memanggil seekor katak dengan Kuchiyose no Jutsu. Ia memberikan kata itu pada Obito sambil berkata, "Bawalah ini. Aku bisa melihat kondisi bumi melalui mata kata ini. Aku akan beristirahat dulu karena cakraku hampir habis." Obito menerima kata itu dan berkata, "Ide yang bagus. Istirahatlah. Kami tidak akan lama dan akan kembali jika situasi mulai memburuk." Setelah itu, Obito membawa Itachi keluar dari dimensi Boruto. Orochimaru yang melihat mereka pergi berkata kepada Boruto, "Setidaknya mereka pergi tanpa sepengetahuan Nidokage. Kalau tidak, dia pasti akan marah lagi." Boruto menatap pecahan tanduk di tangan Orochimaru dan berkata, "Hati-hati dengan pecahan itu. Aku yakin kau bisa merasakan cakra besar yang keluar darinya." Orochimaru mengangguk dan menjawab, "Benar. Aku akan berhati-hati. Aku butuh waktu untuk meneliti dan mengambil manfaat dari kekuatannya." Madara yang berada di sana juga berjalan pergi sambil berkata, "Aku akan menjelajahi tempat ini. Kita tampaknya akan beristirahat di sini. Boruto, apakah kau sudah merasa lebih baik?" Boruto menjawab, "Keadaanku tidak perlu dicemaskan. Dan untuk sekarang, tidak ada bahaya yang mengejar kita. Mereka tidak bisa masuk ke tempat ini lagi." Madara lalu berkata, "Kalau begitu baiklah. Dan aku setuju dengan Tobirama, sebaiknya kau tetap berhati-hati dengan Orochimaru." Setelah itu, Madara pergi meninggalkan mereka. Orochimaru mengambil gulungan kosong dan meletakkan pecahan tanduk itu di dalamnya. Boruto bertanya, "Apa kau ingin menyimpannya sendiri? Kalau kau tidak keberatan, aku bisa menyimpannya dengan Jogan." Orochimaru menjawab, "Tidak perlu, Boruto. Ini adalah benda yang sangat berharga bagiku. Aku ingin menyimpannya sendiri agar tidak merepotkanmu." Boruto mengangguk lalu berkata, "Baiklah. Kalau begitu apa rencanamu selanjutnya? Yang lain sudah berpencar.
Kalau kau ingin pergi, pergilah. Aku baik-baik saja sendiri. Orochimaru tersenyum kecil dan berkata, sayangnya Nidokage melarangku jauh darimu. Dia meminta aku tetap menjagamu. Di sisi lain, Obito dan Itachi sudah tiba di bumi yang kini hancur total. Seperti yang dikatakan Boruto, udara di sana penuh dengan racun yang dihasilkan oleh Shinju. Obito tetap aman karena tubuhnya bisa menembus objek, sedangkan Itachi melindungi dirinya menggunakan Susanoo tahap pertama agar racun itu tidak menyentuh tubuhnya. Namun racun itu sangat kuat hingga perisai Susanoo perlahan meleleh. Itachi berkata, kau lihat sendiri, aku tidak bisa bertahan lama di sini. Berbeda denganmu yang bisa menghindar dari udara beracun. Obito mengamati kondisi sekitar dan berkata, tempat ini benar-benar buruk. Hanya area kecil ini yang masih bisa kita pijak. Sisanya hancur total akibat tabrakan bulan. Tapi selama Boruto masih hidup, umat manusia masih memiliki harapan. Itachi tidak menjawab. Ia menemukan sesuatu yang tertanam di tanah, sebuah kursi Otsutsuki yang pernah mereka lihat sebelumnya. Obito memegangnya dan merasakan sesuatu yang aneh dari kursi tersebut. Namun sebelum mereka sempat memeriksanya lebih jauh, Shinju di dekat mereka tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan cabang-cabang panjang yang mencoba menangkap mereka. Itachi terkejut dan langsung menggunakan Amaterasu untuk membakar ranting-ranting itu. Sedangkan Obito tidak kesulitan karena cabang-cabang itu menembus tubuhnya tanpa bisa menyentuhnya. Itachi berkata, pohon ini menyadari kehadiran kita. Apa kita harus menghancurkannya agar racun ini berhenti menyebar? Obito mengangguk dan menjawab, itu memang tujuanku mengajakmu ke sini. Tiba-tiba, katak mata-mata Boruto keluar dari jubah Obito dan berdiri di bahunya. Melalui kata itu, Boruto berkata, menghancurkan Shinju tidak akan mudah. Aku bisa melihat situasi kalian dengan joganku. Salah satu Otsutsuki akan menuju ke tempat kalian. Mereka mulai menyadari adanya pergerakan. Obito bertanya, apa maksudmu kami akan bertarung dengan Otsutsuki itu? Sebelum Boruto menjawab, sebuah labu raksasa berwarna coklat muncul di hadapan mereka. Boruto berkata, hindari pertarungan yang tidak perlu. Gunakan labu itu untuk menangkapnya. Dia tidak sekuat Otsutsuki yang kita hadapi sebelumnya. Jika kalian gagal, yang lain akan segera datang. Setelah mengatakan itu, katak mata-mata kembali menghilang. Melihat labu penyegel itu, Itachi bertanya, bagaimana menurutmu? Kau yang menyegelnya, dan aku akan menjadi umpan. Obito tersenyum tipis dan berkata, ini seperti pertama kalinya kita bekerja sama setelah insiden Uchiha. Menarik juga melihat kita berada dalam satu tujuan. Itachi menanggapinya dengan datar, jangan diingat-ingat. Yang penting apakah kau setuju? Aku tidak bisa bertahan lama di sini karena Susanoo-ku perlahan meleleh. Obito menyimpan labu itu ke dalam kamui dan berkata, baiklah. Kita tangkap dia dan kembali membawa kejutan untuk mereka. Itachi mengangguk dan berkata, aku penasaran bagaimana reaksi Nidokage nanti. Kalau begitu, aku akan mendekati Shinju, dan kau bersembunyilah dulu. Setelah Itachi mengatakan rencananya, ia mengeluarkan seekor burung gagak dan menyerahkannya kepada Obito sebagai tanda komunikasi jika terjadi sesuatu. Tidak lama kemudian, Obito masuk ke dalam dimensi Kamui untuk bersiap menunggu waktu penyergapan. Di sisi lain, Tobirama dan Jiraiya sudah kembali setelah mengambil air dan menemukan beberapa biji-bijian yang masih bisa dimakan. Saat melihat Boruto dan Orochimaru, Tobirama langsung bertanya dengan suara tajam, Boruto, di mana Itachi dan Obito? Jangan bilang mereka pergi bersama Madara. Boruto bingung harus menjawab apa, tetapi sebelum ia sempat bicara, Orochimaru tiba-tiba menimpali dan berkata dengan santai, mereka tidak pergi kemana-mana. Mereka hanya sedang mencari sesuatu di sekitar sini. Mungkin mereka sedang mencari makanan seperti kami. Tobirama yang mendengar jawaban itu langsung menatap tajam dan berkata, kau pikir aku tidak tahu? Kau pikir aku ini mudah dibohongi? Aku bisa merasakan cakra siapa saja di dalam dimensi ini. Dua Uchiha itu tidak ada di sini. Jadi katakan jujur, Boruto. Kemana mereka? Melihat Tobirama semakin curiga, Boruto akhirnya berbicara dan berkata dengan tenang, Nidama Hokage, jangan khawatir. Mereka baik-baik saja. Mereka memang keluar sebentar, tapi tidak ada bahaya yang mengancam mereka untuk saat ini.
Tobirama mengerutkan kening dan berkata, jadi benar mereka meninggalkan tempat ini? Apa mereka kembali ke bumi? Begitu maksudmu? Boruto menjawab pelan, aku tidak tahu tempat pastinya. Mereka tidak menjelaskan tujuan mereka secara detail. Tapi jika ada sesuatu yang terjadi pada mereka, aku bisa mengetahuinya dari sini lewat penglihatanku. Tobirama akhirnya hanya mendesah lalu melemparkan biji-bijian yang ia bawa kepada Boruto dan Orochimaru. Makanlah. Karena aku dan Jiraiya adalah Edo Tensei, kami tidak butuh makanan. Dan Orochimaru, anggap ini yang terakhir dariku. Sisanya kau cari sendiri. Orochimaru tidak menanggapi, ia hanya menutup gulungan yang berisi pecahan tanduk Otsutsuki dan menyimpannya sebelum Tobirama sempat melihatnya. Setelah itu, ia duduk dan makan bersama Boruto. Saat makan, Orochimaru berkata, tempat ini luas sekali. Tetapi kalau dilihat ke segala arah, rasanya seperti sama saja. Seperti Fata Morgana. Tidak ada perbedaan di sini dan di ujung sana. Boruto, apa Momoshiki punya dimensi lain selain ini? Boruto mengangguk dan menjawab, ada satu lagi. Tapi tempat itu tidak cocok untuk persembunyian. Itu adalah sisa dimensi ritual pemanenan buah cakra. Tanahnya tandus, tidak ada apa-apa di sana. Kalau kita pergi ke sana, justru lebih berbahaya. Tobirama yang mendengar penjelasan itu duduk bersandar dan berkata, kalau begitu, bagaimana? Kita sudah mendekati akhir dari semua ini. Apa kau sudah merasakan kekuatan sejati matamu seperti yang pernah dikatakan Rikudo Sennin? Boruto menggeleng dan berkata, belum sepenuhnya. Yang aku tahu, kekuatan tertinggi dari Joganku bisa membangkitkan orang-orang yang mati dalam perang ini, tetapi itu mengorbankan nyawaku. Selain itu, aku belum tahu kemampuan lainnya. Tobirama mengangguk dan berkata, jadi begitu ya? Tidak perlu memaksa diri. Aku juga mendengar Joganmu bisa muncul di dahi saat karma maksimal aktif. Apa itu juga di luar kendalimu? Boruto menjawab, ya. Sejujurnya, kemampuan mata ini sulit aku jelaskan. Setiap kali aku terdesak, kemampuan baru selalu muncul sendiri. Tobirama mengusap dagunya dan berkata, menarik. Ini pertama kalinya aku melihat mata seperti itu. Sepertinya hanya kau satu-satunya yang memilikinya. Baiklah, aku akan memberimu waktu beristirahat. Aku juga akan melakukan sesuatu untuk membantu perang ini. Mendengar itu, Orochimaru bertanya, apa kau berniat memakai Edo Tensei lagi dan menghidupkan seseorang? Apa itu maksudmu? Tobirama langsung membalas dengan ketus, jangan bodoh. Mana mungkin aku yang sudah dalam wujud Edo Tensei bisa menghidupkan orang lain? Tapi kalau kau ingin, aku bisa menumbalkanmu untuk menghidupkan kakakku. Kau tertarik? Orochimaru tertawa kecil dan berkata, aku tidak menyangka kau akan mengatakannya dengan nada seserius itu. Jadi apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tobirama menjawab, tidak ada. Aku hanya tidak ingin kau menyusahkan Boruto. Dan karena tadi kau menipuku, aku akan pergi menemui Madara. Ada sesuatu yang ingin aku pastikan dengannya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hati-hatilah, Boruto. Tobirama menghilang dengan Hiraisin. Namun Jiraiya memperhatikan sesuatu dan berkata kepada Orochimaru, hei, kau tidak perlu menggodanya sejauh itu. Aku melihat kau memasukkan ular kecil ke pakaiannya. Kalau dia sadar kau memata-matainya, dia pasti sangat marah. Orochimaru tersenyum dan menjawab, jadi kau memperhatikan ya? Santai saja. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Lagi pula ini menarik. Jarang aku melihat Nidama Hokage menyembunyikan sesuatu dari Boruto. Boruto hanya tersenyum melihat tingkah mereka. Kurama di dalam dirinya berkata, sepertinya kau mulai nyaman bersama mereka. Jujur saja, aku tidak percaya melihat ekspresimu. Orang-orang ini adalah penyebab kekacauan di masa lalu. Bahkan Orochimaru hampir membunuh ayahmu berkali-kali. Boruto menjawab dalam hati, kau benar. Tapi entah kenapa, berada di sekitar mereka membuatku merasa punya harapan. Paman Sasuke selalu mengingatkanku untuk berhati-hati dengan Orochimaru, tapi aku bisa membaca hati mereka. Tidak ada niat buruk sama sekali. Karena itu aku merasa aman di sini.
Kurama mendesah dan berkata, "Kau benar-benar anak Naruto." "Baiklah, aku juga akan beristirahat. Aku perlu mengumpulkan cakra, jadi jangan ganggu aku nanti." Boruto menjawab, "Terima kasih, Kurama. Kau sudah banyak membantuku." Tiba-tiba, seekor burung gagak milik Itachi muncul di depan Boruto. Hal itu membuat Orochimaru langsung berdiri dan bertanya, "Boruto, apa yang terjadi?" "Ini gagak Itachi, bukan? Apa sesuatu sudah terjadi pada mereka?" Boruto menjawab, "Ini adalah kode. Artinya mereka sudah menemukan sesuatu atau bertemu musuh. Aku berharap mereka berhasil." Jiraiya yang bingung bertanya, "Boruto, apa maksudmu? Kalian seperti menyembunyikan sesuatu dariku. Apa yang terjadi dengan gagak itu?" Boruto akhirnya menjelaskan semuanya kepada Jiraiya, termasuk misi rahasia Obito dan Itachi. Setelah mendengarnya, Jiraiya langsung berkata, "Apa kau yakin membiarkan mereka menghadapi salah satu Otsutsuki sendirian? Situasi seperti itu sangat berbahaya." Boruto menjawab dengan tenang, "Tenang saja, aku bisa mengukur kekuatan musuh. Hanya satu Otsutsuki di sana, dan aku sudah memberikan alat penyegel yang cukup kuat. Aku percaya mereka berdua bisa menangani situasinya." Orochimaru mendengar penjelasan Boruto dan berkata dengan nada santai, "Kalau begitu, sepertinya mereka berdua, Itachi dan Obito, lebih nekat daripada aku. Mereka benar-benar mencoba menculik satu Otsutsuki dan membawanya ke sini. Aku jadi penasaran bagaimana reaksi Nidama Hokage kalau tahu soal ini." Jiraiya yang mendengar itu menggeleng dan berkata kepada Boruto, "Kalau begitu, pindahkan aku dengan Hiraishin bersama kalian. Biar aku ikut membantu." Boruto langsung menjelaskan, "Itu tidak bisa, Paman Jiraiya. Teknik itu hanya bekerja pada orang-orang tertentu yang punya penanda khusus. Hanya Itachi dan Obito yang bisa masuk ke sana lewat cara yang sudah mereka siapkan." Mendengar itu, Jiraiya berpikir sebentar lalu berkata kepada Orochimaru, "Kalau ada makhluk hidup sisa di sini, apa kau bisa menggunakan Edo Tensei lagi? Walaupun tanpa tubuh asli orangnya?" Orochimaru menatap Jiraiya cukup lama sebelum tersenyum dan berkata, "Ada apa? Sepertinya kau menyiapkan sesuatu. Apa ada orang yang kau rasa layak dipanggil untuk membantu melawan Otsutsuki itu? Kalau ada, katakan saja. Aku akan coba lakukan sekarang juga." Jiraiya menarik napas dan berkata pelan, "Aku hanya terpikir satu orang yang bisa membantu dalam keadaan seperti ini. Naruto." Mendengar nama itu, Orochimaru langsung tertawa kecil di dekat Boruto. Ia menggeleng dan berkata, "Jiraiya, permintaan itu tidak mungkin. Jasad Naruto dan Sasuke tidak ada di sini. Kita juga tidak punya tumbal makhluk hidup untuk memanggil teknik itu. Kalaupun bisa, aku lebih memilih memanggil Sasuke dengan Edo Tensei. Tapi itu jelas mustahil. Betul kan, Boruto?" Boruto hanya menutup mata dan tidak menjawab. Setelah beberapa detik, ia berkata dengan tenang, "Tidak perlu meminta yang mustahil. Aku tidak ingin membuat mereka berdua kerepotan lagi. Tenang saja, Paman Jiraiya. Sebelum kau hilang dari Edo Tensei, aku akan menemui ayah. Aku berjanji. Jadi bertahanlah sampai saat itu terjadi." Di tempat lain, Itachi perlahan mendekati pohon Shinju seorang diri, sementara Obito bersembunyi di dalam kamui menunggu saat yang tepat. Tidak lama kemudian, seperti yang diperkirakan Boruto, salah satu Otsutsuki muncul di atas pucuk Shinju dan langsung melihat keberadaan Itachi. Ia turun dan berkata, "Di mana Uzumaki Boruto?" "Dia tidak ada di sini. Sepertinya dia sudah mengganti titik persembunyiannya. Apa kau sedang memancingku?" Itachi menjawab tenang, "Otsutsuki, di mana rekanku yang lain? Apa mereka sedang menyembuhkan diri di tempat lain?" "Sepertinya begitu, kan?" Otsutsuki itu menjawab, "Jadi mata Momoshiki itu bisa mengintip kami, ya? Menyebalkan juga. Tapi aku hanya merasakan kau seorang diri. Apa tujuanmu muncul di sini?" Itachi mengeluarkan kunai dan berkata, "Tujuanku jelas. Menangkapmu." Di pundak Itachi, seekor kata kecil muncul, "Media komunikasi Boruto." Dari sana terdengar suara Boruto, "Itachi, aku akan kirim bantuan."
Bunshin khususku akan tiba beberapa menit lagi. Ini waktu yang tepat untuk menangkapnya. Tapi hati-hati, kemampuan mereka sulit ditebak. Itachi tersenyum kecil dan membalas pelan, kau memang tidak bisa diam, ya? Tapi baiklah, Obito juga sudah bersiap. Setelah itu, Itachi melemparkan kunai tepat ke arah Otsutsuki. Otsutsuki itu langsung membalas dengan memunculkan kilatan petir runcing dari tanah. Susanoo Itachi hancur seketika. Itachi menahan napas karena ia tahu racun Shinju di udara bisa membuatnya mati dalam hitungan detik. Otsutsuki berkata, jadi kau memakai Susanoo untuk menahan racun Shinju? Kalau begitu, aku akan memaksamu menghirupnya. Ia menarik Itachi dengan tali merah dari tangannya. Tapi sebelum ia bisa mendekat, Katak Boruto menyemburkan cairan kapur yang mengenai wajah Otsutsuki itu. Otsutsuki terkejut lalu mundur ke pucuk Shinju untuk membersihkan wajahnya. Ia mendesis, sial. Jadi kau membawa hewan menjijikan itu. Aku akan menangkapmu dan mencari lokasi Boruto sekarang. Itachi mengaktifkan Rinnegan dan Susanoo sempurna. Otsutsuki menghela napas dan berkata, merepotkan. Kau mengeluarkan raksasa itu lagi. Baiklah, aku akan menghabisimu. Itachi melapisi kedua pedangnya dengan Amaterasu dan mencoba menebang Shinju. Tetapi pohon itu mengeluarkan kayu runcing yang mendorong Susanoo menjauh. Boruto berkata melalui katanya, aku sudah bilang, Itachi. Pohon itu tidak bisa dihancurkan. Fokus saja buat dia, yakin hanya kau yang ada di sini. Kalau dia lengah, Obito akan langsung menangkapnya. Itachi menjawab, benar. Pohon ini sulit ditebang. Berapa lama lagi Bunshinmu sampai? Boruto menjawab, beberapa menit lagi. Kondisiku sedang tidak stabil. Itachi berkata pelan, kalau begitu, kami selesaikan sebelum kau tiba. Tidak lama kemudian, Otsutsuki memanggil burung raksasa berkepala runcing. Burung itu menyerang Susanoo. Itachi menggunakan Katon Goukakyu, tapi Otsutsuki membalas dengan api serupa melalui burungnya sehingga terjadi ledakan besar. Kau benar, Boruto, kata Itachi. Dia tidak bisa menyerap jutsu. Boruto menjawab, tetap waspada. Dia dari kasta tinggi. Otsutsuki mulai curiga, memperhatikan katak di pundak Itachi dan berkata, jadi Boruto bersembunyi di balik makhluk kecil itu. Licik juga dia. Itachi bertanya, kenapa kau datang ke sini? Apa kau pikir aku tidak mampu menghancurkan Shinju? Otsutsuki menjawab, diam, manusia rendahan. Aku hanya perlu menangkapmu dan menemukan Boruto. Pertempuran kembali berlangsung cepat. Otsutsuki bergerak secepat kilat dan menghantam Susanoo hingga jatuh. Ia melemparkan besi ke arah katak Boruto, tetapi Itachi memakai Amaterasu untuk menghalangi. Otsutsuki mendengus, jadi benar itu alat komunikasi Boruto. Bagus, aku akan menangkapnya. Ia melompat turun untuk mengambil katak itu. Itachi mencoba menahan, tetapi kedua tangan dan kakinya ditusuk besi runcing. Saat Otsutsuki hendak meraih katak tersebut, tiba-tiba Bunshin Boruto muncul dan menendang wajah Otsutsuki keras hingga terpental. Bunshin itu lalu melemparkan futon rasengan ke burung raksasa hingga hancur di udara. Boruto mencabut besi dari tubuh Itachi dan berkata, keadaannya tidak bagus. Bunshinku hanya bisa bertahan beberapa menit. Itachi bangkit dan berkata, aku terlalu meremahkannya. Tanpamu, aku sudah mati. Boruto menjawab cepat, dia akan memanggil rekannya kalau kita tidak cepat. Tangkap dia sebelum itu terjadi. Otsutsuki melayang ke udara dan berkata, akhirnya kau muncul, Boruto. Aku akan menangkapmu sekarang. Namun tiba-tiba rantai ungu muncul dari tanah dan mengikat tubuhnya sangat kuat. Obito keluar dari Kamui sambil membawa labu penyegel. Otsutsuki terkejut melihat jebakan itu, lalu mengeluarkan lidah panjang runcing untuk menembus Obito. Namun serangannya menembus tubuh Obito begitu saja. Obito tersenyum dan berkata, maaf membuatmu panik. Tapi kau tidak sepintar yang kau kira. Otsutsuki mencoba memanggil rekannya dengan gerakan jari, tetapi tangannya tiba-tiba ditusuk kunai Boruto. Obito segera membuka tutup labu dan menarik Otsutsuki masuk. Dalam beberapa detik, makhluk itu tersedot seluruhnya dan tersegel untuk selamanya.
Pada saat yang sama, Kaguya juga berbicara dan menjelaskan kepada Boruto bahwa dirinya pun siap mengorbankan jiwanya. Ia mengatakan bahwa ia akan menggunakan teknik penyegelan terkuat yang pernah ada, sebuah Kekai Fuin yang cukup kuat untuk menutup bumi sepenuhnya agar tidak bisa ditemukan oleh siapapun, termasuk dua Otsutsuki yang tengah menjadi ancaman. Boruto menoleh kepada Kurama dan berkata dengan suara lembut, "Hei, jangan bersedih begitu. Menurutku apa yang dikatakan Kaguya memang masuk akal. Selama bumi berada dalam proteksi Kekai yang kuat, maka tidak ada lagi yang perlu ditakuti." Kurama mendengar hal itu dan menjawab dengan nada keberatan, "Kaguya, apa kau tidak terlalu cepat menyimpulkan bahwa kalian tidak memiliki kesempatan menang? Dan kau, Boruto, jujur saja aku tidak nyaman dengan keputusanmu ini." Kaguya yang ikut mendengar keberatan itu berkata, "Aku tidak punya urusan lagi dengan Mukyubi sekarang. Dan Boruto, kau harus tahu bahwa mereka berdua sedang berada di dalam dimensi Ishiki. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka cari di monumen Otsutsuki di sana. Tapi yang pasti, akulah yang mengembalikan seluruh manusia yang berubah menjadi Zetsu ke bentuk semula." Boruto terkejut dan bertanya, "Tidak mungkin, jadi itu semua ulahmu? Itu sebabnya mereka semua kembali seperti sedia kala?" Kaguya mengangguk pelan dan menjawab, "Aku sudah menjelaskan bahwa kita tidak memiliki peluang untuk menang melawan mereka. Dan ingat, mereka berdua. Mereka adalah Otsutsuki yang bahkan ditakuti oleh para Otsutsuki lain. Momoshiki dan Ishiki sekalipun tidak berani pada mereka. Karena itu, dengan sisa kekuatanku, aku akan menutup bumi dan menghilangkan titik koordinatnya. Dengan begitu, mereka tidak akan pernah bisa ke sini lagi." Boruto mendengar penjelasan itu dan berkata, "Baik, sepertinya aku mulai mengerti maksudmu. Kalau begitu aku akan bersiap menggunakan jutsuku, Kaguya." Kurama kembali berbicara dan bertanya dengan nada sendu, "Boruto, apa benar kita harus berpisah sekarang? Kau bahkan belum memakai teknik yang sudah lama kupersiapkan untuk melawan mereka." Boruto tersenyum kecil dan menjawab, "Kurama, aku tidak punya pilihan lain. Jika dibandingkan dengan seluruh nyawa manusia yang sudah gugur, nyawaku tidak berarti apa-apa. Dan tenang saja, aku akan mengembalikan semua biju juga. Mereka masih tersegel dan aku bisa membawa mereka dengan jutsu terakhirku." Setelah berkata begitu, Boruto mengangkat tangannya, membuat sebuah segel, dan tiba-tiba jasad Naruto serta Sasuke muncul di depannya. Kaguya melihatnya dan berkata, "Jadi, kau ingin menghidupkan mereka juga?" Boruto menjawab sambil mengangguk, "Benar. Mereka berdua terjebak di dimensimu, dan jutsu ini tidak bisa bekerja selama mereka berada di sana. Itu sebabnya aku perlu memanggil tubuh mereka keluar. Bagaimana, Kaguya? Apa kita mulai sekarang?" Kaguya mengangguk pelan dan berkata, "Baiklah, sebelum kita mulai, izinkan aku mengatakan satu hal. Aku sudah hidup sangat lama, jauh lebih lama darimu, Boruto. Dan meskipun aku pernah membuat banyak kesalahan, aku tidak pernah membayangkan akan melakukan hal seperti ini. Aku bisa saja hidup di tempat lain jika ingin, dan aku tidak punya alasan kuat untuk tetap di sini. Tetapi musuh yang kita hadapi jauh melebihi batas kekuatanku." Boruto tersenyum tipis dan membalas, "Saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku mengira kau sama saja dengan Otsutsuki lain, sombong dan tidak peduli pada siapapun. Tapi setelah banyak hal terjadi, aku sadar kau cukup berbeda. Kau bahkan sudah menyelamatkanku beberapa kali." Kaguya perlahan terbang ke langit dan berkata, "Ya, kau benar. Sepertinya hanya itu yang ingin aku sampaikan. Aku akan memulai jutsuku sekarang. Aku akan menutup bumi sepenuhnya. Setelah selesai, aku akan menghilang. Setelah aku melakukan tugasku, lakukan tugasmu, Boruto." Tanpa ragu lagi Kaguya melesat ke angkasa dan terbang semakin tinggi, meninggalkan Boruto dan Kurama yang berdiri di atas patung Hokage yang sudah runtuh. Boruto kemudian turun dan mulai mencari jasad teman-temannya yang telah gugur. Kurama berjalan di belakangnya dan berkata, "Boruto, apa kau benar-benar tidak mempertimbangkan rencana Kaguya itu sekali lagi? Mungkin saja kalian masih bisa menang jika kalian berdua bekerja sama melawan mereka."
Boruto berhenti sejenak lalu menjawab, aku tahu itu mungkin saja, tapi hasil akhirnya tetap sama, Kurama. Aku harus menghidupkan semua orang yang sudah mati. Ini satu-satunya cara. Dan, meskipun aku hanya bersamamu sebentar, aku senang. Aku tidak menyesal sedikit pun. Kurama tidak mengatakan apapun, hanya diam dan mengikuti langkah Boruto. Mereka kemudian menemukan jasad Sarada yang terjepit di antara reruntuhan. Boruto mengangkatnya dengan perlahan dan menggendongnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia kemudian berjalan lagi dan mengumpulkan jasad-jasad lain di sekitar jasad Naruto dan Sasuke. Tidak lama kemudian, Boruto menemukan jasad Eida tergeletak di samping pohon Sumeaka. Ia menatap pohon itu sebentar, lalu menghunus pedangnya dan menghancurkan pohon tersebut hingga hancur berantakan. Kurama yang melihat jasad Eida berkata, jadi kau membawa perempuan itu juga? Dia yang membuatmu menderita. Akibat kemampuan Zenonya, kau melewati banyak hal buruk. Apa kau yakin ingin menyelamatkannya juga? Boruto mengangkat jasad Eida dan meletakkannya di bahunya. Ia menjawab pelan, Kurama, Eida hanyalah korban dari perang ini. Dia perempuan biasa yang dipaksa menjalani takdir berat. Aku tidak menyalahkannya. Dan lagi, aku pernah berjanji akan menyelamatkannya jika bisa. Sayangnya aku terlambat. Kurama menatap Boruto dan berkata, aku tidak menyangka kau akan berkata begitu. Kupikir kau membencinya. Dan bukankah dia selalu bersama bocah itu? Boruto mendengarkan perkataan Kurama dengan tenang sebelum akhirnya menjawab, Daon sudah mati. Padahal dia sangat kuat, tapi tetap saja dia tidak bisa berbuat apa-apa melawan Otsutsuki. Dia juga korban, Kurama. Mereka semua tidak pernah benar-benar ingin menjadi alat Amado. Daon itu, sebenarnya menyenangkan kalau diajak bermain. Tapi aku tidak tahu di mana tepatnya dia mati. Setelah mengatakan hal itu, Boruto perlahan menurunkan jasad Eida dan meletakkannya di dekat Sarada. Kurama tiba-tiba terkejut karena ia melihat air mata jatuh di wajah Boruto. Walaupun ingin bertanya, Kurama menahan diri. Ia tahu Boruto sedang menahan banyak hal di dalam hatinya, dan yang bisa ia lakukan hanyalah menemani detik-detik terakhir Boruto melihat orang-orang yang penting baginya. Tak lama kemudian Boruto berkata, Kurama, setelah aku menggunakan kemampuan itu nanti, aku akan melepaskanmu di saat-saat terakhir. Kau sekarang bersemayam di tubuhku, dan aku tidak ingin kau mati hanya karena ikut bersamaku. Kurama menghela napas pelan sebelum menjawab, lakukan apa yang menurutmu benar, Boruto. Aku tidak akan menolak. Yang kuinginkan hanya menemanimu sampai saat terakhir. Boruto tersenyum kecil dan berkata, kalau begitu, ayo kita ke sana. Ibu dan Himawari sepertinya ada di bagian ujung reruntuhan itu. Kurama melihat ke arah yang ditunjuk Boruto dan berkata, padahal setelah kau membebaskan ibumu dari dimensi Kawaki, kau belum sempat berbicara banyak dengannya. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Hinata ketika tahu anaknya sudah tidak ada. Boruto menatap reruntuhan itu sebentar lalu menjawab, ini tanggung jawabku sebagai shinobi. Tidak ada keputusan yang kusesali. Aku sudah menjalani semua yang bisa kulakukan, dan sekarang tugasku tinggal menyempurnakan semuanya. Saat Boruto melangkah lebih jauh, matanya menangkap sesuatu di antara puing-puing. Ternyata salah satu Sumeaka masih hidup. Makhluk itu tidak bisa bergerak, tapi napasnya masih ada. Kurama langsung berkata, jadi makhluk busuk ini masih ada, ya? Kukira mereka semua sudah lenyap setelah Jubi dikalahkan. Dan lihat, matanya berbeda. Ada Rinnegan di sana. Boruto melihat makhluk itu dengan tatapan tajam sambil menyiapkan rasengan. Rasengan itu berubah menjadi gumpalan cakra lava dan api magma yang sangat panas. Boruto mengangkat tangannya sedikit dan berkata, lihat apa yang terjadi, Kurama. Karena kau mengajariku teknik itu, aku bahkan tidak bisa menggunakan rasengan biasa lagi. Kurama tertawa pendek dan menjawab, sayang sekali. Aku sebenarnya ingin melihatmu bertarung menggunakan kekuatan barumu. Tapi semuanya sudah kau putuskan. Setelah mendengar itu, Boruto mengembuskan napas dan menonaktifkan rasengannya.
Ia kemudian memilih jalan yang lebih cepat, menusukkan pedangnya langsung ke tubuh Sumeaka itu. Tak lama kemudian, dari segala penjuru bumi muncul penutup besar berwarna merah cakra yang membungkus dunia. Kurama menatap langit dan berkata, "Sial, sepertinya Kaguya sudah memulai tugasnya. Aku tidak percaya dia benar-benar melakukannya." Boruto menatap langit yang mulai berubah warna dan menjawab, "Kalau begitu bagus. Jika sudah dimulai, aku juga harus memulai jutsuku." Langit Konoha perlahan tertutup sepenuhnya oleh kekai milik Kaguya. Boruto lalu berjalan menuju ujung patung Hokage yang sudah hancur. Di sana ia menjatuhkan pedangnya di samping jasad Sasuke, lalu melepas ikat kepala ninjanya dan meletakkannya di atas tubuh gurunya itu. Kurama yang melihat tindakan Boruto hanya bisa terdiam. Ia kehabisan kata-kata untuk mencoba menghentikan niat Boruto. Boruto menatap wajah murung Kurama, lalu mendekat dan mengelus wajahnya. "Hei, Kurama, jangan begitu. Kau tidak perlu sedih karena kepergianku. Ini memang tugasku sejak awal. Jujur saja, aku agak merasa bersalah karena terlalu dekat denganmu sampai-sampai kau ikut terbawa perasaan," ucap Boruto. Kurama memejamkan matanya sebentar dan menjawab pelan, "Ya, kau benar. Tapi biarkan aku bicara sedikit, Boruto. Saat kau lahir, Naruto meminta aku menjaga dirimu dan Himawari. Tapi kenyataannya, aku tidak bisa melakukan apapun. Bahkan kali ini pun aku tidak bisa menyelamatkanmu, meski manusia akan hidup kembali. Aku tidak tahu bagaimana aku harus mengatakan ini kepada Naruto nanti. Aku malu karena aku tidak bisa menghentikanmu." Boruto mendengar ucapan itu dan tiba-tiba menggunakan Jogannya. Ia ingin menghapus ingatan Kurama agar Kurama tidak merasa bersalah atau terbebani. Namun Kurama menyadari niat itu. Ia segera menutupi tubuhnya dengan ekor-ekornya dan bahkan menutup matanya agar tidak terkena jutsu Boruto. "Jangan lakukan itu, kau tidak perlu menghapus ingatanku. Aku tidak ingin melupakanmu. Tapi jika itu keputusanmu, maka aku akan menghormatinya. Anggap saja kata-kataku tadi adalah salam perpisahan," kata Kurama dengan suara bergetar. Boruto berhenti mencoba dan perlahan membalikkan tubuhnya, berjalan menjauhi sahabat terakhirnya itu. Bersama-sama mereka menyaksikan langit yang kini benar-benar tertutup kekai merah Kaguya. Ketika mereka melihat ke atas, tubuh Kaguya perlahan berubah menjadi abu. Di detik-detik terakhir, Kaguya berkata, "Aku sudah menyelesaikan tugasku. Bumi ini sekarang tertutup oleh Fuin Kekai yang mencegah Otsutsuki masuk. Aku akan pergi ke alam berbeda. Aku sudah melakukan semuanya demi melindungi dunia ini. Sisanya kuserahkan padamu, Boruto. Kembalikan jiwa umat manusia." Setelah kata-kata itu, Kaguya lenyap menjadi debu. Kurama menatap sisa-sisa abunya dan berkata, dia benar-benar mengorbankan nyawanya. Sulit dipercaya dia melakukan itu demi dunia ini. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini nanti. Boruto menatap Kekai yang telah sempurna dan menjawab, "Sekarang bumi sudah aman. Tidak peduli mereka masih hidup di luar sana, mereka tidak akan bisa masuk setelah pengorbanan Kaguya. Sisanya adalah tugasku. Tapi sebelum itu, masih ada satu hal yang harus kulakukan." Setelah itu Boruto menggunakan Kuchiyose pembalik. Jasad para Jinchuriki yang pernah disegel sebelumnya muncul satu persatu, termasuk Abugara dan Shinki. Kurama menatap mereka dan berkata, "Tidak ada lagi yang bisa kulakukan untuk menghentikanmu. Tapi, aku baru sadar cakra para Biju masih ada di dalam tubuh mereka. Padahal sebelumnya kupikir mereka sudah hilang." Belum sempat Kurama menyelesaikan ucapannya, Boruto mengeluarkan satu gumpalan abu dari tangannya. Kurama langsung bertanya dengan suara penuh kebingungan setelah melihat gumpalan abu itu, "Boruto, siapa itu? Jangan bilang kau juga berencana menghidupkan para Jinchuriki dari masa lalu sebagai bagian dari jutsumu?" Mendengar pertanyaan itu, Boruto menarik napas pelan dan menjawab, "Abu ini adalah tubuh Paman Madara. Aku membawanya dari dimensi Kaguya lewat Kuchiyose pembalik. Menurut pemahamanku, selama ada seseorang yang pernah hidup di bumi dan jasadnya masih tersisa, jutsu terakhirku akan mengembalikan mereka.
Kurama menatap abu itu lebih lama sebelum berkata, kemampuan matamu benar-benar berbeda dari Rinnegan. Jouganmu bisa menghidupkan semuanya tanpa batasan jarak. Berbeda dengan Rinne Tensei yang jangkauannya terbatas dan tidak bisa memulihkan semua orang. Boruto perlahan terangkat ke udara, meninggalkan Kurama di bawah sambil berkata, kalau begitu, selamat tinggal, Kurama. Jaga dirimu. Belum sempat ia mengaktifkan jutsu terakhirnya, Boruto memasuki karma mode penuh dan dua Jougannya aktif bersamaan. Ia membentuk segel di tangan, namun sebelum sempat menyelesaikannya, tiba-tiba muncul Kuchiyose no Jutsu dari depan. Asap besar memenuhi area. Boruto langsung terkejut, tapi sosok yang muncul dari sampingnya lebih membuatnya terdiam. Orochimaru menahan lengannya dan menarik Boruto turun, membawa mereka berdiri di atas ular raksasa Kuchiyose miliknya. Orochimaru? Bagaimana mungkin? Apa aku tidak salah lihat? Bukannya kau sudah mati? Ucap Boruto dengan mata melebar. Orochimaru tersenyum kecil sambil berkata, Boruto, aku pernah bilang, mungkin aku tidak sekuat para Otsutsuki, tapi kalau soal bertahan hidup, aku manusia yang paling sulit mati. Aku tidak akan hilang semudah itu. Belum selesai Boruto mencerna kata-kata Orochimaru, seseorang muncul dari balik ular itu. Ternyata Mitsuki, hidup kembali. Boruto terkejut hingga mundur selangkah sebelum berkata, Mitsuki juga? Bagaimana bisa? Apa kau juga dihidupkan oleh jutsuku? Orochimaru menjawab sambil menepuk punggung Mitsuki. Tenang dulu. Mitsuki ini bukan Mitsuki yang kau kenal. Dia kloningan dengan ingatan berbeda. Dan Boruto, hentikan jutsu bodohmu itu dulu. Aku sudah lama menunggumu di sini. Aku juga melihat apa yang dilakukan Kaguya, dan banyak hal yang harus kita bicarakan. Mendengar itu, Boruto menurunkan tangan dan mematikan Jougan serta karmanya. Baiklah, Orochimaru. Aku tetap harus menggunakan jutsuku, tapi setelah melihatmu masih hidup, aku akan menundanya sebentar. Orochimaru pun menghilangkan ular Kuchiyose-nya, dan mereka bertiga turun mendekati Kurama. Orochimaru menatap jasad-jasad yang Boruto kumpulkan lalu berkata, kau benar-benar mulai mirip denganku, mengumpulkan jasad manusia seperti benda berharga. Kalau aku terlambat sedikit saja, kau pasti sudah menghidupkan mereka semua. Boruto menatap Orochimaru dan menjawab, ya, karena itu jawab saja lebih cepat. Bagaimana kau bisa selamat? Bukankah kau menjadi abu seperti Koji dan Tsunade ketika melawan Otsutsuki sebelumnya? Orochimaru mulai tersenyum lebar dan berkata, kau penasaran, ya? Tapi aku merasa ada yang kurang di sini. Ia menatap Kurama sebelum melanjutkan, benar begitu, Kyuubi? Sepertinya kau gagal menahan bocah ini agar tidak melakukan sesuatu yang ceroboh. Kurama mendengus dan menjawab, sialan kau, Orochimaru. Bagaimana kau bisa kembali hidup? Orochimaru mengangkat bahunya sambil tertawa kecil. Kalian berdua bertarung denganku berkali-kali. Kalian tahu aku sangat sulit mati. Kalau begitu, lebih baik kita bicara di tempat yang lebih aman. Di sini aku bisa merasakan ancaman besar yang bisa datang kapan saja. Setelah mengatakan itu, Orochimaru melakukan Kuchiyose no Jutsu lain, dan dalam sekejap mereka berpindah ke dalam sebuah gua yang luas. Ternyata petapa ular dan para katak gunung Myoboku sudah menunggu di sana. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, Jiraiya berdiri di atas kepala Gamamaru. Boruto terpaku, matanya membesar tanpa bisa berkata apa-apa. Hakuja Sanin, petapa ular, membuka percakapan lebih dulu. Hei, bocah, kita bertemu lagi. Tempat ini hancur sebelumnya karena mereka. Apa Orochimaru sudah menjelaskan semuanya kepadamu? Kau terlihat benar-benar bingung melihat kami berkumpul. Orochimaru menjawab, kami baru bertemu beberapa detik sebelum kalian memindahkanku. Kalau telat sedikit, dia sudah mengaktifkan jutsunya. Jiraiya turun dari kepala Gamamaru dan mendekati Boruto. Ia meletakkan tangannya di kepala Boruto sambil tersenyum lebar. Jadi kau Uzumaki Boruto, ya? Kau benar-benar mirip dengan Naruto yang bodoh itu.
Rasanya seperti aku kembali ke masa lalu. Kurama yang melihat Jiraiya muncul berkata, rasanya aneh melihatmu hidup, Jiraiya. Bukankah kau mati karena muridmu waktu itu? Jiraiya tertawa kecil sebelum menjawab, ini pertama kalinya aku melihat kau bicara langsung seperti itu, Kyuubi. Soal bagaimana aku hidup lagi, biarkan bocah ini menenangkan diri dulu. Boruto, ini tempat aman. Kau bisa bertanya sebanyak yang kau mau dan kami akan menjelaskan semuanya. Orochimaru melemparkan pedang dan ikat kepala Boruto yang sebelumnya ditinggalkan. Boruto menangkapnya dengan cepat. Bahkan kau sampai melepas semua atributmu, kata Orochimaru. Pakai kembali. Dan urungkan rencana menggunakan jutsu itu. Masih banyak cara lain untuk menang. Tiba-tiba seseorang muncul dari belakang Boruto. Hokage kedua, Tobirama Senju, berjalan mendekat sambil berkata, aku yang menghidupkan Jiraiya dengan Edo Tensei khusus. Jadi mulai sekarang, dengarkan baik-baik, bocah Uzumaki.